Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas nih seputaran menganalisa sistem pada modul outdoor PCB inverter. Dan di sini kita akan jelaskan fungsi dari tiap soket-soketnya. Dan juga saya banyak dapat dari kalian semua seputaran, Bang, bagaimana memperbaiki permasalahan apabila dia error sinyal ya CA05 unit outdoor atau indoor yang bermasalah, Bang. Baik. Di sini nanti saya akan menjelaskan tidak hanya modul PCB, saya akan menjelaskan nih salah satu alat keunggulan dari LG, yaitu untuk jig mengetes signal bagus atau tidaknya pada unit ya. Di sini kalau kalian bisa lihat, dia ada, kita bisa membaca, saya dekatkan lagi sedikit, bisa kita baca error ada CH41. Oke, kurang jelas nih teman-teman. CH41, CH45. Bisa kalian lihat ya. Ada CH44, CH05, CH21, CH67 dan juga CH05 untuk outdoor maupun indoor unitnya. Jadi di sini nanti saya akan nge-review cara penggunaan alat itu. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu adalah modul outdoor PCB AC inverter. Jadi kalau kalian mau lihat nomor PCB-nya itu, dia terletak di sini ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat nomornya. Dia ada nomor EBR 85885502. Ini nomor PCB-nya. Tapi kalau kalian perhatikan bentuk dari outdoor PCB biasa rata-rata hampir mirip ya. Yang membedakan nanti itu idealah isi softwarenya teman-teman. Apakah dia untuk T05 atau dia untuk T10 EV3. Dia tergantung software nanti di IC memory ininya ya. Nanti kan dia di software di part center biasanya teman-teman. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat, di sini ada pin ACL. Ini biasa untuk listrik ya. Ini untuk listrik. N-nya untuk listrik. Ini ada ACL, ACN, ini untuk listrik. Ingat ya, pemasangan listrik jangan terbalik dari indoor dan outdoor. Misalnya di indoor dia L, di outdoor kita letakkan harus L juga. Di indoor N kita letakkan juga di sini N ya kan. Intinya disamakan kabelnya teman-teman. Baru kalau ini CN1 ini untuk grounding. Ya kan? Ini ada lampu LED untuk biasa di sini ada LED-nya nanti dia untuk pemancar bahwa tegangannya sudah masuk. Ya kan? Ini fuse-nya. Ini kalau kita baca ini sebenarnya rangkaian regulator biasa ya. Rangkaian regulator biasa. Dan di sini kalian bisa lihat kalau soket warna biru ini dia ada keterangannya CN AC fan untuk AC ya. Dimana tegangan AC fan-nya ini masih 220 volt AC. Di sini untuk biasanya nih kapasitornya nih teman-teman. Penting dia ini untuk kipas lah. Nanti kalian lihat aja jalurnya. Di sini sensor discharge ya. Kalau warna kuning dia sensor discharge. Di situ keterangan CNTH2 sensor discharge. Biasa sensor discharge ini tahanannya itu kisaran 150 sampai 200 kilo ohm ya teman-teman. Jadi kalau ini rusak biasa dia error CH41. Nanti di jig itu pun bisa dicek ya dengan alat itu. Baru ini ada CNTH1 untuk sensor air outdoor dan juga sensor di pipa kondensornya. Kalau ini LGMV bisa kalian lihat. Nanti kalau kalian buka unit AC outdoor itu, nanti ini ada soket ya yang bisa dihubungkan nanti melalui ini teman-teman. Nah ini alat LGMV-nya ini. Nanti dia soket LGMV di sini ada keterangannya juga. Nah ini LGMV nih. Ini kan ada LGMV nih teman-teman ya kan. Inilah yang nanti akan membaca sinyal dari outdoor unit. Di sini nanti dia connect-nya teman-teman. Tapi ini ada penghubungnya lagi ya. Ini dia nggak masuk teman-teman. Sebenarnya masuk sih. Masuk aja sih. Di sini bisa kita hubungkan langsung atau biasa ada konektor tambahannya. Saya sering pakai konektor tambahannya ada untuk membaca sinyal dari outdoor PCB ini. Jadi outdoor PCB ini soket bisa kalian lihat CNUVW untuk kompresornya teman-teman. Jadi ini tadi untuk kipas, ini sensor discharge, ini sensor airnya, ini untuk konektor LGMV. Ya dia untuk membaca data dari program outdoornya.
Ini soket yang tidak dipakai teman-teman. Untuk nge-flash. Biasa mungkin ini untuk flash software ya. Saya pun kurang tahu. Pastinya ini kalau di unit dia kosong. Ini untuk soket kompresor. Dimana tahanan kompresor itu biasa harus sama ya. Misalnya dia 12, U, V, VW semua harus 12. Ini ada WCN AC fan. Nih soket yang ini. Ini untuk kapasitor, ini untuk tegangan kipas ya. Ini untuk kipas, ini untuk kipas. Oke. Dan di sini ini ada untuk soket ke trafo ya. Trafo yang dia biasa di casing juga di samping dia. Oke. Jadi kalau kita amati, ini sebenarnya rangkaian tegangan, kena dioda gitu kan. Ini sama seperti rangkaian regulator biasa teman-teman. Jadi kalau misalnya memperbaikinya itu sebenarnya kita bisa aja ukur tegangannya keluar atau enggak. Kalau nggak keluar berarti ada masalah di powernya, biasa IC powernya ini. Atau ada tegangan yang drop. Coba perhatikan kapasitor-kapasitor ini kadang pun mau gembung ya teman-teman. Ini kapasitor ini kadang mau gembung. Apabila power tidak tersuplai bisa IC ini. IC powernya ini kalau kita baca dia SK811. Mungkin ada permasalahan di IC ini. Atau dia semuanya hidup tapi kompresor tidak ngangkat, biasa IC IPM ini ya teman-teman yang bermasalah. Nih dia ada pendinginnya nih. Nah, jadi kalau yang ada pendinginnya ini, dioda pun ada pendinginnya juga ya. Nah ini ada dioda, ada IC IPM. Jadi inilah nih tampilan dari PCB outdoor, bisa kalian lihat. Sebenarnya rangkaian ini cukup simple, tak terlalu sulit untuk kita mempelajari dan memahaminya teman-teman. Baik, kita harap kalian sudah paham ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan bisa kita sharing di kolom komentar. Kita di sini sharing berbagi seputaran permasalahan di AC inverter. Jadi gini, misalnya kita ganti IC IPM-nya, kita nggak perlu software lagi biasa teman-teman. Karena software itu dia berada di IC memory ini ya. Jadi kalau kalian ganti IPM-nya, kalau biasa nomornya sama sih, bisa pakai teman-teman. Jadi gini, kalau kalian mempunyai kasus permasalahan CH05, CH05 itu kan ada permasalahan informasi, baik dari indoor unit atau outdoor unit, ataupun kabel penghubung tegangannya mungkin terbalik ataupun memang kabelnya bermasalah. Jadi apabila kabelnya sudah kalian lihat sudah standar, sudah 4 dan kabelnya tunggal, biasa bermasalah itu ada permasalahan di PCB unitnya. Mungkin software datanya bermasalah. Jadi, dengan menggunakan alat ini, alat LG MV ini, nanti setelah kita pakai, nanti next mungkin video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara memakainya. Nanti kita ada settingan programnya di sini. Kita setting di switch-switchnya ini. Switchnya ini kita setting sesuai dengan permintaan yang ada di LG MV ini. Misalnya kita mau tes untuk informasi indoor. CH05 LN indoor unit komunikasi. Jadi, contohnya nanti tegangan di sini kan ada nih teman-teman. Ini ada L, ini ada N, kita konekkan sama ke outdoornya. Ya kan? Tegangannya disesuaikan aja L ke L, N ke N. Baru indoor unitnya ini mana nih? Indoor unit komunikasinya. Ini tadi LN-nya kita pisahkan. Baru ini ada indoor unit communication. Kita masukkan di warna merah teman-teman. Ini kan warna merah nih komunikasinya nih teman-teman. Nanti pin LN C-nya inilah kita masukkan indoor unit communication-nya. Setelah itu, setelah kita ikutin keterangan dari jig ini, maka kita setting switch-nya itu nomor 4 naik atas. Nampak nih, nomor 4. Nomor 4 naik atas. Ini dia, LN, indoor unit communication. Ininya naik yang 4. Baru ini, kalian bisa lihat, ininya kita naikkan ke 4 nih. Oh, kurang jelas. Nah, ini. Ini kan nampak naik yang nomor 4-nya. 1, 2, 3, 4-nya kita naikkan. Yang ini turun semua. Nanti, setelah kita standby-kan aja AC-nya, nggak usah dihidupkan, maka lampu di dalam ini akan mengeluarkan sinyal, teman-teman. Dia akan berkedip-berkedip. Kalau dia lampu nanti merah, maka PCB ini rusak. Kalau lampunya hijau berarti PCB ini bagus. Itulah yang mempermudah kami untuk menganalisa kerusakan pada outdoor unit PCB.
Karena kalau tidak menggunakan alat ini, biasa kami sedikit kesulitan ya untuk mendiagnosa permasalahan di indoor atau di outdoor. Kalau untuk merepair PCB-nya, itu nanti tinggal kita pengembangannya aja. Mungkin ada permasalahan di AC-AC komunikasinya nih teman-teman. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan seputaran. Kalian jangan khawatir untuk permasalahan AC inverter itu, dia sudah ada alat canggih. Ini kita sharing aja supaya menghilangkan sebuah mimi atau pendapat bahwa AC inverter itu sulit diperbaiki, AC inverter itu tidak bagus. Banyak saya dapati keterangan dari konsumen seperti itu ya. Kita di sini belajar, kita harus beradaptasi. Jangan kita mau ketinggalan dengan teknologi. Kita saling sharing, kita saling berbagi untuk kita semakin memahami, semakin kita tidak takut apabila menghadapi permasalahan di AC inverter. Tapi kalau saran saya, kalau ada error, perhatikan pemasangan kabel dan juga pastikan semuanya sesuai dengan standarnya, teman-teman. Jadi kalau kalian itu harus paham, LN itu untuk listrik, red ini komunikasi ya. Kabel hitam grounding di sini, CN. Ini ada CN, ini red. Red ini dia komunikasi. Baik teman-teman, mungkin itu saja. Sekian dulu dari saya. Di sini kalian bisa lihat ya, banyak keterangannya. Kita bisa ngecek di pipe sensornya, tinggal setting LN-nya, masukkan tegangannya, setting setelan ininya. Nanti dia kalau hijau dia bagus, kalau merah dia rusak. Dia nanti ngasih kode lampu ya teman-teman nih. Ini keterangan kode lampunya. Nanti lampu biru hidup apabila ini sudah bekerja. Kalau dia hidupnya warna hijau, di sini kalian bisa lihat. Kalau dia hidup warna hijau, berarti PCB-nya oke. Tapi kalau dia hidupnya warna merah, biasa PCB-nya rusak. Bisa dilihat ya. Di sini ada keterangan-keterangannya. Kalau untuk indoor unit bisa dicek komunikasi melalui ini. Sampai pun BLDC fan-nya pun bisa dibaca juga. Kompresornya pun bisa dibacanya. Tapi kalau untuk kompresor ini, dia ditesnya saat keadaan running ya. Tapi kalau untuk ngecek-ngecek yang lain, hanya posisinya standby aja. Unit nggak usah hidup teman-teman. Jadi ini alatnya cukup canggih. Saya sering menggunakan alat ini untuk menganalisa kerusakan. Baik dari kerusakan indoor maupun outdoor unitnya. Tapi kalau teman-teman belum ada alatnya, ya bisa cek secara manual aja sih. Yang pastinya sih kalau untuk permasalahan AC inverter ini tergantung dari standar pemasangan ya. Kalau biasa standar pemasangannya bagus, AC inverter ini tahan dan bagus lah pokoknya. Oke teman-teman, itu saja. Di sini videonya hanya untuk sharing, berbagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalian. Kurang lebih penjelasan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!